warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Hasanah, unit kerja SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, sebelumnya Buria mau mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kalau keluar rumah usahakan selalu memakai masker, dan setelah keluar dari rumah jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Salah satu tolong pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sesuai kepercayaan masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Kemudian Buria tadi sudah mengecek kehadiran kalian. Ada beberapa siswa yang belum hadir, mungkin masih ada kepentingan atau terkendala sinyal. Semoga nanti bisa masuk dan mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Oke, hari ini Buria akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat? Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, kita ingat dulu materi di pertemuan minggu lalu, di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kita belajar apa di pertemuan minggu lalu? Ya, jadi kita belajar tentang kesetimbangan dinamis dan menentukan tetapan KC ya. Ada yang masih ingat kesetimbangan dinamis itu apa? Kesetimbangan dinamis adalah aksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan kecepatan yang sama. Ya, betul, betul sekali, masih ingat ya. Tadi Monica ya. Kemudian kalau untuk menentukan tetapan KC, bagaimana? Ada yang masih ingat? Konsentrasi kelompok mendapatkan koefisien, ikuti konsentrasi reaktan mendapatkan koefisien. Ya, Betul sekali tadi apa yang dijelaskan Sally. Untuk menentukan KC itu caranya konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Hebat sekali, masih pada ingat materi di pertemuan minggu lalu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di situ terlihat gambar apa? jembatan. Ya, Pernahkah kalian melewati jembatan yang sangat kecil? nah, ya. Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Semisal kalian akan melewati jembatan yang sangat kecil. Nah, apa yang akan kalian lakukan supaya tidak terjatuh dan supaya kalian sampai ke tujuannya? Ya, kalian bisa geser ke kanan, geser ke kiri untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk menjaga keseimbangan di jembatan itu, kalian itu kan pasti butuh keuletan dan kesabaran. Nah, keuletan dan kesabaran itu tidak hanya dibutuhkan ketika melewati jembatan saja, tapi dalam kehidupan kita juga itu harus diterapkan. Jadi setiap apapun yang akan kalian lakukan itu harus dikerjakan dengan ulet dan juga dengan sabar untuk mencapai tujuan yang kalian cita-citakan ya. Berbicara tentang keseimbangan, nah di kimia juga ada yang namanya reaksi kesetimbangan.
kesetimbangan. Nah, di reaksi kesetimbangan itu ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan mempelajari KD 3.9, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi itu adalah menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi model pembelajaran discovery learning itu melakukan diskusi secara berkelompok. Setelah itu kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Dari proses pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan dengan tepat, sehingga nantinya kalian akan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, responsif, serta kalian memiliki kemampuan abad 21, yaitu literasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Buria ingin tahu sejauh mana kalian sudah memiliki kemampuan awal untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi Buria akan memberikan pretest, soalnya ada 2, bisa kalian lihat di layar kalian. Silakan soalnya dikerjakan, jawab melalui WA, kemudian langsung jawabannya dikirimkan kepada Buria. Buria tunggu selama 3 menit. Ya, tadi sudah banyak yang mengirimkan hasil pretestnya kepada Buria. Tadi banyak yang jawabannya sudah ada yang benar, ada yang belum. Nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut lagi di pembelajaran hari ini ya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nah, sekarang Buria akan menampilkan video. Kalian perhatikan dulu videonya. Terlihat videonya? Buria ulang lagi ya. Dari video yang tadi sudah kalian amati, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Apa Elsa? Kenapa warnanya berubah? Jadi Elsa bertanya kenapa zat larutannya ditambahkan larutan lain, warnanya berubah, ditambah lagi, berubah lagi, seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Wahyu? apakah ada hubungannya dengan pergeseran kesetimbangan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah video tadi ada hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Sylvie? Yang menyebabkan Oke, baik. Jadi dari pertanyaan tadi, kalau Buria garis besarkan pertanyaannya, ada mengapa warna larutannya berubah, terus apa hubungan video tadi dengan materi yang kita pelajari hari ini, kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang dari Elsa, dari Wahyu, dari Sylvie, itu nanti bisa kalian jawab pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan berdiskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Jadi nanti ketika kalian mempelajari itu, kalian bisa menjawab seluruh pertanyaan ini ya. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan LKPD yang sudah Buria bagikan di grup WA kelompok ya. Seperti ini ya.
Ini ada KD-nya, ada IPK-nya, ada petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti kalian baca KD dan IPK-nya, isi identitasnya, kemudian kerjakan soal-soal pada LKPD yang kalian diskusikan tadi. Kemudian nanti jawabannya diunggah ke link yang ada di LKPD. Kemudian nanti setelah kalian mendiskusikan, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, di LKPD itu nanti kalian mendiskusikan ada pengaruh konsentrasi, kemudian ada pengaruh suhu, dan juga ada pengaruh tekanan dan volume ya. Jadi sekarang silahkan kalian untuk berdiskusi secara berkelompok di grup WA. Nanti akan Buria bimbing ya diskusinya. Buria tetap akan mengamati jalannya diskusi kalian. Nanti untuk diskusinya Buria beri waktu 20 menit ya. Jadi sekarang silahkan kalian untuk berdiskusi kelompok WA. Silahkan. Ya. Sudah selesai diskusinya ya? Tadi juga Buria mengikuti diskusi kalian. Diskusinya berjalan lancar, semuanya aktif. Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Akan kelompoknya Wahyu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4, anggota kelompok 1 Muhammad Faiz Abdullah, 2 Rifda
Syahda Nabila, Sally Fadilah, 5 Triwahyuningsi, 6 Vira Sri Rahayu, 7 Triweni. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Pengaruh konsentrasi. 1. Apabila ditambahkan larutan yang mengandung ion Fe pangkat 3+, apakah terjadi perubahan warna larutan? Ke arah manakah terjadi pergeseran kesetimbangan? Menurut kami iya, karena warna larutan menjadi merah, kesetimbangan bergeser ke kiri. Nomor 2. Apabila jumlah ion Fe akan pangkat 13 dikurangi, apakah terjadi perubahan warna larutan? Ke arah manakah terjadi pergeseran kesetimbangan? Menurut kami iya, warna larutan menjadi kuning karena kesetimbangan bergeser ke kanan. Dan nomor 3. Apa yang menyebabkan kimia? Jawabannya perubahan konsentrasi. Yang keempat, ke arah mana masing-masing larutan bergeser? Dan NaSCN kesetimbangan bergeser ke kiri karena konsentrasi SCN bertambah. Pada penambahan FeNO3, kesetimbangan bergeser ke kiri karena konsentrasi Fe3+ bertambah. Jadi kesimpulannya, apabila konsentrasi reaktan bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke produk. Apabila konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke reaktan. Sekian dari kami. Ya, bagus sekali tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Bagus sekali tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 4? Sama Bu. Kelompok 1 sama juga. Jadi tadi untuk jawaban dari kelompok 4 itu sudah sesuai ya, sudah betul, dan kelompok lain juga tadi jawabannya sama ya, banyak yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok saya Bu. Ya, kelompoknya Monica, silahkan. Presentasikan tentang kegiatan 2. Kelompok 3 itu Tano, Yulianto, Kishu, Monica, dan Alvin. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana jika suhu dinaikkan? Jika suhu dinaikkan, warna zat semakin coklat. Jika suhu diturunkan, warna semakin mengular. Nomor 2. Jika suhu dinaikkan, kemanakah kesetimbangan bergeser? Mengapa hal itu terjadi? Bergeser ke kiri karena kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi. Untuk anggota yang lain bisa mempresentasikan? Kamelia. Ya, silahkan Kamel. Yang suhu yang nomor 3. Yang nomor 3. Jika diturunkan, kemanakah kesetimbangan bergeser? Mengapa hal itu terjadi? Menurut kelompok kami, karena kesetimbangan akan bergeser ke sentral. Ya, terus kesimpulannya? Setelah kalian menganalisis dan menjawab pertanyaan, buatlah kesimpulan tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah
menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksentral. Untuk kelompok lain, ada yang memiliki pendapat yang lain berbeda? Sama-sama benar. Oh, hebat-hebat sekali ya. Jadi di sini kesimpulannya tadi untuk kelompok 3 betul ya. Jadi kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Kalau suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan yang berikutnya. Kami akan mempresentasikan tentang kegiatan 3, yaitu pengaruh tekanan dan volume. Nomor 1. Berdasarkan standar di atas, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kemanakah kesetimbangan bergeser? Jawabannya yaitu jika dari gambar keseimbangan yang baru di mana jumlah N3 lebih banyak dari sebelumnya, maka keseimbangan bergeser ke kanan. Selain itu, jika kanan lebih kecil sehingga bergeser ke kanan. Nomor 2, jika tekanan diperkecil atau volume besar, maka kesetimbangan bergeser. Jawabannya, dari kesetimbangan tersebut, kesetimbangan bergeser ke kiri karena jumlah koefisien besar dari kanan. Nah, kesimpulannya adalah jika tekanan terbesar atau volume, kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien yang pun sebaliknya. Sekian dari kami. Untuk presentasi kelompok 2, ada yang memiliki tanggapan lain? Dasar sama Bu. Nama Bu cuma beda kata. Ya, hebat. Jadi sudah sesuai berarti ya untuk presentasinya kelompok 2. Baik, dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, akan Buria luruskan sedikit ya. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, itu yang pertama tadi ada konsentrasi. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan? Jadi, jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen atau zat yang konsentrasinya diperbesar. Jadi, kalau misalnya konsentrasi reaktannya ditambah, berarti dia akan bergeser kemana? Iya, jadi dia akan bergeser ke produk. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian, jika konsentrasi salah satu komponen atau zat dalam sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah komponen atau zat yang akan dikurangi atau diturunkan konsentrasinya. Jadi, kalau misalnya konsentrasi reaktan dikurangi, dia akan bergeser kemana? Dia akan bergeser ke reaktan. Nah, kalau konsentrasi produknya yang dikurangi, berarti dia akan bergeser ke produk ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Ada tekanan dan volume. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah ya. Oke. Jadi untuk pengaruh tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi apabila tekanannya diperbesar, itu artinya volumenya diperkecil. Kalau tekanannya diperkecil, artinya volumenya diperbesar ya. Nah, pengaruhnya jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, itu nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terbesar atau jumlah molnya terbesar. Nah, kemudian jika tekanannya diperbesar atau volumenya diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil atau jumlah molnya terkecil.
kecil. Tapi untuk pengaruh tekanan dan volume, kalian harus ingat yang dihitung koefisiennya itu kalau yang fasenya atau wujudnya apa? Gas. Wujudnya gas ya. Yang berikutnya ada pengaruh suhu. Sudah muncul di layar kalian? Ya. Untuk pengaruh suhu, jika suhu dinaikkan atau kalornya bertambah, maka sistem akan menyerap kalor tersebut dan kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm. Kemudian jika suhu diturunkan, berarti kalornya berkurang, maka sistem akan melepas kalor tersebut dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, jadi kalau untuk melihat pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan, kalian harus paham dulu mana yang termasuk reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kalau yang reaksinya endoterm itu ditandai dengan apa? Delta H-nya positif. Kalau eksoterm, delta H-nya negatif ya. Jadi untuk reaksi endoterm, kalau suhunya dinaikkan dia akan bergeser ke kanan, kalau suhunya diturunkan akan ke kiri. Nah, kalau yang reaksinya eksoterm, kalau suhunya dinaikkan dia akan bergeser ke kiri, dan kalau suhunya diturunkan dia akan bergeser ke kanan, gitu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu katalis ya. Nah, kalau katalis ini dia itu mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi dari reaksi. Oleh karena itu, katalis itu mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik, sehingga mempercepat keadaan setimbang, namun tidak menggeser atau mengubah komposisi kesetimbangan. Jadi, untuk katalis ini dia fungsinya hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan ya. Jadi dari yang sudah kita diskusikan tadi dapat disimpulkan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada apa saja berarti? Konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Jadi pada pertemuan hari ini tadi kita sudah melakukan apa saja? Diskusi, kelompok, presentasi. Dan tadi kita sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Untuk menguji pemahaman kalian, jadi supaya dia tahu pemahaman kalian setelah melakukan diskusi tadi, setelah mempelajari materi hari ini, nanti akan Buria berikan soal. Jadi nanti akan Buria berikan link soal di grup WA ya. Nanti silahkan dikerjakan. Itu bisa dikerjakan di luar jam ini, tapi dikumpulkan pada hari ini ya. Nanti Buria kasih batas waktu pengumpulannya jam 6 sore ya. Jadi nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan melakukan penilaian akhir semester ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari materi dari awal sampai kesetimbangan kimia ini ya. Sampai di sini cukup ya. Ya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti sinyal, tapi kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.